Apa pentingnya sih belajar ilmu cinta? Ya buat teman-teman semua yang udah sering nongkrong di kelas cinta, mungkin kalian sering mendengar nih dari teman-teman, mungkin ketika kalian sharing video-video kelas cinta atau ketika kalian sharing postingan sosial media, nge-share atau retweet atau repost ya, itu suka ada orang-orang yang skeptis istilahnya. Orang-orang yang ngapain sih lu belajar gituan ya, ngapain sih belajar cinta-cintaan gitu, cinta mah alami gitu, cinta mah nggak perlu dipelajari ya. Jadi banyak orang itu merasa malu gitu. Ini kita jujur aja, buka-bukaan. Jadi buat teman-teman juga semua juga mungkin udah pernah mengalami ya, malu kalau misalnya ketahuan sama teman-temannya atau sama keluarga kalau belajar ilmu cinta gitu. Dan ini banyak. Jadi di kelas cinta sendiri aja suka ada orang-orang yang dia beli buku, misalnya beli buku dari kelas cinta ya, terus kan kita kirimin ke alamat mereka. Dia minta mereka minta tolong jangan ditulis dari kelas cinta katanya, karena malu kalau ketahuan sama orang rumah atau sama orang kantor, karena bukunya dikirim ke kantor gitu. Jadi dia merasa malu kalau misalnya ketahuan dari kelas cinta, dia beli buku cinta, beli pelajaran cinta-cintaan gitu. Ada orang-orang yang merasa malu seperti itu. Dan ya kalau dibilang wajar, sebenarnya wajar, karena orang di sekitar kita menganggap ya cinta-cintaan itu masalah yang sepele ya. Orang menganggap cinta-cintaan itu masalah yang sepele, sampai akhirnya mereka sendiri yang kena batunya, menjadi korban dalam dunia percintaan. Diputusin misalnya, diselingkuhin misalnya, ditolak sama gebetannya, stres dan galau gara-gara cinta. Baru mereka berpikir, baru mereka kayak, shit, gue harusnya belajar. Ini ada caranya nggak supaya gue nggak mengalami seperti ini lagi, bener ya? Karena kalau saya melihat pengalaman saya pribadi dulu juga ya, ada banyak masalah-masalah atau ada banyak kegagalan-kegagalan saya itu karena saya nggak ngerti gitu. Karena saya nggak ngerti apa yang harus saya lakuin. Karena saya nggak ngerti ilmunya. Karena saya nggak ngerti pola percintaan itu seperti apa gitu. Misalnya waktu putus terus galau, susah move on gitu. Atau ketika pas PDKT, nggak ngerti cara PDKT sama cewek gitu, nggak ngerti cara harusnya bersikap seperti apa, nggak tahu sebenarnya cewek itu sukanya sama cowok yang seperti apa gitu. Nggak tahu, jadinya karena ketidaktahuan tersebut, akibatnya jadi gagal, akibatnya jadi hancur, akibatnya jadi sedih, jadi galau. Kalau saya pikir-pikir, kalau aja dulu gitu ya, dulu ya. Kalau dulu saya udah kayak sekarang nih, udah ngerti segala macam tuh, aduh, kayaknya hidup bakalan lebih mudah gitu. Kayaknya kegagalan-kegagalan yang dulu itu bisa dicegah gitu. Saya mungkin nggak harus putus dulu, saya mungkin nggak harus galau, saya mungkin nggak akan buang-buang waktu PDKT sama orang yang nggak suka sama saya misalnya. Atau justru mungkin saya bisa mendapatkan wanita-wanita yang dulu saya incer gitu, tapi saya nggak bisa dapetin karena saya nggak ngerti ya. Saya nggak bisa dapetin, boro-boro untuk dapetin, karena saya berani PDKT aja nggak berani gitu, ngobrol sama mereka aja nggak berani ya. Oke, jadi ada banyak hal yang kalau saya ingat dulu, aduh, andaikan saya udah ngerti gitu, andaikan saya udah kayak sekarang nih pengetahuannya nih, wah, hidup kayaknya bakalan jadi lebih mudah, bakalan jadi lebih happy, bakalan jadi lebih bahagia, dan ada banyak sakit hati yang bisa dicegah dan tidak perlu kejadian gitu. Ayuni Kazera, andai dulu nggak kejebak sama pasangan yang manipulatif dan otak selangkangan, mungkin dulu nggak ngalamin depresi berat. Depresi berat, aduh, sorry ngedengarnya ya, saya juga jadi ikut sedih ngedengarnya Ayuni, ngebayangin langsung depresi berat sampai merubah kepribadian kayak sekarang gitu. Wow, berarti itu impactnya dahsyat banget ya. Memang tiap orang itu beda-beda ya. Ada orang yang kalau mengalami masalah percintaan misalnya bisa dengan mudah cuek, misalnya dengan mudah cuek bisa langsung cari pacar baru lagi, langsung bisa move on paling 2 minggu misalnya gitu ya. Tapi juga banyak orang yang sulit seperti itu gitu, sulit seperti itu. Jadi kalau ada masalah percintaan bener-bener dalam banget sakitnya, bisa sampai berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun gitu, bisa sampai depresi, it's real gitu, bener-bener bisa sampai depresi, sampai nggak bisa makan, berat badan turun, nggak bisa
tidur sampai akhirnya sakit beneran itu banyak banget, dan sampai beneran mengubah kepribadian. Jadi banyak banget juga yang curhat sama saya, misalnya dulu kok gue tuh dulu tuh keren banget gitu. Waktu SMP gue banyak pacarnya katanya, gue pede. Tapi begitu gue abis diputusin sama pacar gue yang pas kuliah misalnya, gue langsung depresi, gue langsung berubah, gue jadi pendiam, jadi nggak pede, jadi minder, gue jadi sulit untuk memulai hubungan baru lagi. Ada yang seperti itu, banyak yang seperti itu ya, yang benar-benar mengubah kepribadian mereka banget ketika mereka mengalami kegagalan cinta gitu. Jadi masalah percintaan ini nggak bisa dianggap remeh ya, terutama buat orang-orang yang tahu gitu bahwa dirinya itu bakalan hancur kacau balau kalau misalnya mengalami kegagalan cinta ya. Kalau buat orang-orang yang bisa santai, bisa cuek begitu aja ya, mungkin mereka nggak perlu ilmu cinta. Oke, fine, no problem gitu. Meskipun menurut saya kalau udah kena gitu, ya mungkin orang bisa cuek dan santai habis putus cinta, bisa langsung dapat pacar baru dan segala macam, karena memang dia belum ketemu sama orang yang benar-benar kena aja gitu. Itu kayak istilahnya ya, memang belum cinta-cinta banget gitu waktu pacarannya. Tapi kalau udah bener-bener yang sampai cinta banget, sampai investasinya luar biasa besar gitu, saya jamin gitu, secuek-cueknya orang itu, kalau putus atau kalau gagal, kalau terjadi apa-apa, kolaps juga bro gitu. Nah, kita masuk ke dalam materinya nih sekarang ya. Kita mulai dengan start yang real dulu, yang bisa kita lihat gitu ya, dampak dari tidak mengerti ilmu cinta. Oke, yang pertama itu adalah yang paling jelas, ini datanya ada ya, perceraian di Indonesia yang semakin meningkat ya. Menurut Badan Pusat Statistik di tahun 2017 ya, 1,9 juta pernikahan, ada sekitar 374.000 yang bercerai. Jadi kalau dihitung mungkin sekitar 19, sekian persen itu yang bercerai. Ini datanya naik banget, makin tahun makin naik yang bercerai. Ya dulu saya inget banget, dulu waktu masih awal-awal zaman-zaman Twitter ya, zaman-zaman Twitter tahun 2012 gitu, 2013, saya ambil data juga kan, tapi data waktu tahun itu masih 10% dari 2 juta pernikahan, sekitar 200.000 yang bercerai gitu, cuma sekitar 10% gitu. Tapi sekarang udah makin naik lagi 10%, jadi sekitar 20%. Jadi boleh dibilang 1 dari 5 pernikahan akan bercerai kalau ngelihat dari statistiknya. Ngeri nggak sih gitu, ngeri nggak? Dan itu bisa jadi kita, itu bisa jadi kamu, itu bisa jadi saya gitu loh. Kadang orang kalau ngedengar statistik seperti ini, dia selalu meremehkan, ya itu kan orang lain, ya ada 20% pasangan akan bercerai, ya itu kan yang lain, saya tidak termasuk dalam 20% itu. No, enggak bro gitu. Kalau lu nggak jaga, ya lu akan masuk gitu ya. Yang 20% bercerai ini juga merasa dirinya tadinya bukan tidak akan bercerai, bener nggak? Emang ada orang yang merencanakan untuk bercerai? Nggak ada. Tapi ya akhirnya mereka bercerai juga gitu ya kan. Dan bercerai itu kan indikasi berarti mereka tidak bahagia dengan hubungannya. Simple kan. Jadi jangan meremehkan, karena kita juga bisa termasuk dalam 20% itu. Nah tapi justru dengan kita tahu bahwa kita punya chance seperti itu, makanya kita harus jaga. Makanya kita harus belajar dan menjaga hubungan kita supaya nggak masuk ke dalam 20% tersebut. Ngeri ya, dari setiap 5 pernikahan ada 1 yang bercerai. Wih, ngeri loh ini, ngeri loh. Dan ini angkanya akan semakin naik gitu. Angkanya semakin naik. Kalau dulu saya ingat banget, dulu zaman Twitter saya bilang 10% pernikahan di Indonesia bercerai. Saya ingat ada orang-orang yang balas saya gitu, baru 10% mah kecil gitu kan. Baru 10% kecil dia bilang. Kalau dibandingin sama negara-negara barat misalnya yang sampai 50%, 40-50%, 10% mah kecil dia bilang. Tapi naik terus loh, sekarang udah sampai 20% gitu. Kamu tunggu aja, mungkin 5-10 tahun lagi beneran bisa sampai kayak orang barat gitu, bisa sampai negara-negara barat, bisa sampai 40% mungkin perceraian di Indonesia. Jadi kamu harus ngerti realitanya gitu. Harus ngerti realitanya di Indonesia khususnya ya.